Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Islam Hub, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan iman, dan keistiqamahan dalam menjalankan ibadah serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, sebelum melanjutkan kita bersyalawat atas Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Jangan lupa subscribe channel Islam Hub untuk mendapatkan konten-konten Islami bermanfaat lainnya, agar kita dapat terus belajar dan menambah ilmu agama kita. Hidup manusia tak lepas dari utang. Kadang, utang jadi solusi untuk kebutuhan mendesak. Namun, Islam mengajarkan pengelolaan utang yang bijak agar tak menjadi beban. Bahaya utang nyata. Kemudahan akses pinjaman online, kredit instan, dan cicilan menggoda banyak orang berutang tanpa memikirkan kemampuan membayar. Sebuah studi Lembaga Perlindungan Konsumen tahun 2023 menunjukkan bunga pinjaman online rata-rata 0,8% per hari atau 292% per tahun. Mengapa banyak orang terjebak? Beberapa faktor berkontribusi, antara lain gaya hidup konsumtif yang melampaui kemampuan finansial, kurangnya perencanaan keuangan yang matang, tekanan sosial untuk mengikuti tren atau gaya hidup tertentu, serta kurangnya pengetahuan dan literasi keuangan yang memadai. Ketidakmampuan mengelola pendapatan dan pengeluaran secara efektif juga menjadi penyebab utama. Seringkali, keinginan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau kesempatan yang dianggap menguntungkan secara instan tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang membuat seseorang terjerat dalam lingkaran utang yang sulit dilepaskan. Minimnya literasi keuangan memperparah masalah. Banyak yang terjebak lingkaran utang berdampak pada kehidupan sosial, mental, dan spiritual. Dalam Islam, utang adalah tanggung jawab besar. Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali utang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan keseriusan Islam memandang utang. Bahkan Rasulullah SAW enggan mensalatkan jenazah yang berutang hingga utangnya lunas. Rasulullah SAW bersabda, beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka menjawab, ada 3 dinar. Beliau berkata, salatkanlah sahabat kalian ini. Lantas Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, salatkanlah dia, biar aku saja yang menanggung utangnya. Kemudian beliau pun menyolatinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2289. Ini mengingatkan kita akan tanggung jawab finansial terhadap sesama. Islam menganjurkan menghindari utang. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang. Beliau menjelaskan, karena seseorang yang berutang, ketika berbicara, ia sering berdusta, dan ketika berjanji, ia sering mengingkari. Hadis riwayat Bukhari. Maka, penting bagi umat Islam meningkatkan literasi keuangan dan mengelola kebutuhan dengan bijak. Hindari utang kecuali darurat. Jika berutang, lunasilah segera agar tak menjadi beban di dunia dan akhirat. Sebagai komunitas, umat Islam dianjurkan membantu sesama yang kesulitan melunasi utang. Terutama bagi yang miskin, Islam menawarkan solusi melalui zakat. Salah satu penerima zakat adalah gharimin, sebagaimana dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Gharimin adalah orang berutang untuk kebutuhan mendesak atau membantu orang lain, namun tak mampu melunasinya. Pengelolaan zakat yang tepat meringankan beban mereka. Ini solidaritas sosial Islam, di mana zakat tak hanya ibadah individual, tetapi juga solusi nyata untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan membantu yang membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah dan usaha kita dalam meniti jalan hidup ini. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk berbuat baik, menjauhi segala hal yang dilarangnya, dan senantiasa istiqomah dalam
dalam menjalankan perintahnya. Semoga tulisan singkat ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua dalam memahami ajaran Islam tentang pengelolaan keuangan dan tanggung jawab sosial.